Ambil papaya depan rumah. Sekarang kondisinya udah tinggi, harus pakai ini nih. Mana ya? Awas keceblokan, Rek. Mana ya kira-kira? Takutnya nanti apa terlalu tua. Mana ya? Aduh, ini guys. Aduh. Kok susah sih. Aduh, susah. Dasar yang gampang ya, wes. Susah banget ya. Ini ya kali. Iya. Enggak tadi ya. Aduh. Perjuangan ini ngambil apa namanya, pepaya. Mama guyu sama siapa? Sendiri. Yang guyu sendiri. Siap dieksekusi. Oke guys, jadi aku mau cerita tentang pepaya ini ya. Jadi pepaya ini itu aku nabur atau nyebar biji-bijiannya itu dulu pas aku beli pepaya mateng, terus bijinya tak sebar di depan rumah sana. Nah itu pekarangannya itu pekarangan kosong, yang punya itu ya yang punya perumahan ini. Jadi yang di depan itu belum saatnya dibangun perumahan, jadi masih kosong gitu aja kan, daripada nganggur kayak gitu. Terus aku sebarin. Ada juga orang-orang tuh ada yang nanemin apa-apa gitu loh, yang penting bisa bermanfaat gitu, daripada dibiarin bongkor begitu saja. Akhirnya setelah aku nyebar, ada beberapa ya, udah aku sering kali nyebar itu, yang berhasil tumbuh itu hanya 1-2 saja teman-teman. Nah itu yang jadi itu malah yang di pinggir-pinggir banget gitu loh, dekatnya jalan. Yang aku sebar jauh-jauh di sana-sana itu nggak ada yang tumbuh, karena waktu itu memang kondisinya tuh bongkor kayak gitu. Jadi mungkin bijinya itu nggak sampai turun ke tanah, jadi kayak nangsang gitu loh, kayak nangsang di rumput-rumput kayak gitu mungkin ya. Ini udah lumayan lama, udah berapa tahun kayak gitu, jadi sekarang tuh jadinya tinggi. Kalau dulu itu masih awal-awal berbuah itu masih pendek banget. Nah, kita metiknya aja cuman pakai tangan aja, nggak sampai tinggi-tinggi kayak gitu. Sudah berapa musim ini, ada 3 tahunan mungkin ya, 3 musim mungkin ya. Jadi sempat dulu tuh apa namanya, lebat sekali buahnya. Habis itu habis karena tak kasih tetangga, ada yang minta silahkan, karena itu juga kan bukan tanah aku ya, itu aku hanya nyebar aja, hanya yang nanem aja kayak gitu. Jadi siapapun yang minta silahkan. Terus tetangga aku ini yang deretan depan ini udah pernah aku kasih semua dulu pas masih udah buah-buah itu pertama itu udah rata, udah aku kasih semua. Ada orang yang belakang juga yang minta juga ada, silahkan, tak persilahkan saja siapa yang mau. Terus biasanya orang-orang itu minta juga buat sayur kayak gitu. Ada juga nunggu yang agak matang buat rujaan kayak gitu. Kadang kalau udah lama nggak ada yang minta itu sampai
mateng gitu ya. Itu biasanya aku kasih ke tetangga kayak gitu gantian. Kalau misalnya nih hari ini ada yang mateng nih, aku kasih tanggaku yang sebelah kanan misalnya, nanti beberapa hari lagi ada yang mateng, aku kasih tanggaku yang sebelah sini, terus yang sana gitu. Alhamdulillahnya itu tetanggaku yang deretan depan ini udah pernah aku kasih semuanya guys ya. Terus ini kan sempat itu ya habis, buahnya sempat habis, terus kena kemarau panjang itu buahnya sempat habis, terus kena apa namanya, sekarang pas ada musim hujan itu alhamdulillah tuh buah lagi dan lumayan lebat. Akhirnya orang-orang juga sudah mulai apa namanya minta buat sayur kayak gitu. Aku persilahkan saja, aku justru seneng karena apa ya, tanah kosong yang aku manfaatkan, aku sebarin gitu ya, ternyata membuahkan hasil. Meskipun bukan berupa uang ya, tapi aku bisa ngasih ke tetangga, dan orang minta aku bisa kasih, itu aja aku udah seneng banget guys. Sekarang aku mau lanjut dulu guys ya. Ini perjuangan banget ya, beneran lumayan perjuangan banget mau masak pepaya ini guys. Ini serutannya tuh agak apa ya, ragu-ragu gitu loh, di agak licin juga gitu loh. Nah tapi aku tuh sukanya tuh memang dimasak, ditumis gitu ya. Kalau suamiku tuh sukanya di apa namanya, santan. Aku nggak terlalu suka ya di santan tuh karena bumbunya tuh nggak meresap kayak gitu loh guys. Jadi aku suka tuh yang tak tumis kayak gitu. Jadi sebelumnya ini pas anak waktu di rumah, Andin pas ada di rumah ya, belum kembali ke pondok, dia sempet request pas pulang dari Blitar tuh, Ma aku pengen ini loh masak pepaya tapi mau tak campurin sama teri katanya kayak gitu, mungkin kayaknya enak nih gitu. Akhirnya aku beliin teri, ternyata terinya nggak ada. Akhirnya aku ke pasar tuh cari udang rebon itu, ternyata tak campurin udang rebon itu ternyata enak juga guys. Tapi kali ini aku masak pepaya ini nggak ada campurannya guys, tapi aku masih punya apa namanya, ikan tongkol yang kemarin tuh masih 2 suwir besar kayak gitu. Jadi aku kopekin kecil-kecil kayak gitu, terus tak campurkan, ternyata enak juga guys. Jadi ini sebelum kita masak, jadi aku taburin dulu garam kasar ya, diuleni biar lemes kayak gitu ya. Nanti kalau udah diuleni terus dicuci bersih guys, terus habis dicuci bersih ditiriskan seperti itu guys. Nah ini udah lumayan lemes ya. Sekarang kita cuci dulu. Airnya tuh nggak bisa besar gitu loh, itu kayak gini karena penggunanya tuh semakin banyak gitu loh. Jadi semakin airnya tuh nggak bisa santer loh gitu loh. Ini deretan paling depan ini kayak gini. Katanya kalau yang deretan tengah itu katanya airnya lumayan besar katanya. Nah, tempatku kayak gini nih. Tapi ya alhamdulillah sudah sangat bersyukur sekali. Mau cuci berulang-ulang ya guys ya, biar benar-benar bersih dan tadi sisa-sisa garamnya tadi biar hilang. Akhirnya nunggunya lama kan karena airnya nggak kencang. Nah, di sini aku juga mau masak tiwul guys. Ini aku mau rendam dulu ya tiwulnya ya. Ini tiwul yang aku bawa dari Lampung pas lebaran kemarin itu guys. Tambang ke orang tua di Lampung, terus pulangnya aku bawa tiwul. Pengennya sih bawanya banyak ya, tapi barangnya nggak ada. Orang yang biasanya jual itu nggak jual karena singkongnya itu susah nyarinya, katanya seperti itu.
Sekarang aku mau siapin bumbu-bumbunya dulu ya guys ya. Simple aja bumbunya, hanya bawang putih, bawang merah, dan cabai ya. Bumbu tambahan lainnya yaitu ada garam, gula, dan penyedap rasa. Hanya itu saja guys, sesimpel itu ya. Itu saja rasanya sudah enak banget. Hilang mendantungan. Ini ada anakku guys yang super aduh, super menguji kesabaran. Untuk bumbunya dikira-kira sendiri saja ya guys ya, nggak harus berapa siung kayak gitu, enggak. Jadi dikira-kira saja sama banyaknya sayuran yang mau kita masak ya guys ya. Kita kira-kira saja, kalau semakin banyak sayurannya ya kita pakainya bawang putih, bawang merahnya banyak kayak gitu ya. Begitu juga sama cabenya, mau pedes apa mau enggak kayak gitu ya. Kalau aku tadi rasanya nggak tahu kenapa itu berasa kayak pas banget gitu loh, enak banget ya. Terus aku tuh kalau masak pepaya itu nggak suka yang pepaya muda itu loh guys, tapi aku tuh lebih suka pepaya yang sudah tua, bener-bener tua, bahkan yang sudah ada kuning-kuningnya dikit kayak gitu. Nah itu bener-bener enak banget guys. Kalau terlalu muda itu menurut aku kurang enak. Nah kayak gini saja guys ya. Nah ini sudah aku tambahkan garam, penyedap rasa, sama gula pasir ya. Langsung aku ulek sekalian. Kenapa gula pasirnya aku ulek sekalian di sini guys? Karena biar nguleknya itu cepat lembut kayak gitu loh, kalau ada kasar-kasarnya itu. Langsung saja bumbunya panaskan minyak dan bumbunya ditumis ya guys ya. Kita tunggu sampai benar-benar matang bumbunya. Masukin pepayanya. Sebelum pepayanya dimasukin, kita tambahkan air dulu ya guys, sedikit aja, tambahin air sedikit. Terus pepayanya banyak dimasukkan, terus diaduk-aduk, terus kita lengkap ditutup ya. Terus sekali dibuka sampai matang. Sudah matang guys, ini nasi tiwulnya yang tadi ya. Terus ini sayurnya yang tadi tak masukin ke panci, ini hanya tak eseng-eseng aja, jadinya kayak gini, enak banget. Ini tak campuri sama tongkol, tak suwir kecil-kecil biar dia berasa kayak ada ikannya kayak gitu. Ada kerupuk, aku goreng tempe sama ikan asin tuh. Tadi ceritanya ini aku udah makan, tadi nggak sempet bikin videonya ya. Aku udah selesai makannya teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.